Malam itu langit tampak gelap tanpa bulan. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menyusup hingga ke sumsum. Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, suara tek-tek-tek dari alat pemukul kayu menggema, menandakan seorang pedagang sate keliling sedang berjalan menyusuri jalanan sunyi. Namanya Pak Ranu, pria berusia 52 tahun yang wajahnya selalu tampak murung, matanya dalam dan tubuhnya kurus seperti kekurangan darah. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. 5 tahun lalu, ia tiba-tiba muncul dan mulai berjualan sate keliling setiap malam. Tapi tidak seperti pedagang pada umumnya, Pak Ranu hanya keluar saat malam benar-benar sepi, sekitar pukul 11 ke atas. Suara langkahnya berat, diiringi derit roda gerobak tuanya yang seolah selalu mengeluh di setiap jalan yang dilalui. Masyarakat desa sebenarnya enggan membeli sate darinya. Namun entah mengapa, begitu mencium aroma sate bakar dari gerobaknya, lidah terasa ingin mencicipi dan pikiran menjadi tumpul, seperti terkena hipnotis. Mereka membeli, memakan, bahkan tak jarang meminta tambah. Anehnya, semua pembeli sate Pak Ranu selalu mengalami hal aneh. Ada yang mendadak sakit keras, ada yang kehilangan anggota keluarga secara misterius, dan ada pula yang hilang akal setelah malam itu. Namun setiap kali desas-desus itu mencuat, selalu saja ada alasan logis yang menutupinya. Sampai akhirnya seorang pemuda bernama Wisnu, yang baru pulang merantau, mulai mencurigai sesuatu. Wisnu adalah anak dari seorang dukun tua yang dulu dihormati di desa itu. Ayahnya telah lama meninggal, namun meninggalkan banyak catatan tentang kejadian-kejadian aneh dan tanda-tanda pesugihan di sekitar mereka. Salah satu catatan menyebut tentang kandang bubrah, sebuah ilmu pesugihan kuno dari Jawa yang menuntut tumbal keluarga atau lingkungan dekat. Si pemilik pesugihan akan diberi kekayaan atau kelancaran usaha. Namun sebagai gantinya, akan selalu ada yang meninggal di sekitarnya secara tragis atau misterius. Semakin besar keuntungan yang diinginkan, semakin besar pula tumbal yang harus diberikan. Wisnu mulai mencurigai Pak Ranu karena setiap kali sate itu laris malam harinya, keesokan harinya pasti ada kabar duka. Entah anak kecil yang tenggelam, nenek yang ditemukan tak bernyawa di sumur, hingga pemuda yang ditemukan menggantung diri tanpa alasan. Wisnu mulai mengikuti gerak-gerik Pak Ranu. Ia menunggu jam-jam sunyi malam dan diam-diam mengintai dari balik pohon-pohon bambu. Malam pertama tak banyak yang ia lihat. Tapi pada malam kedua, Wisnu melihat sesuatu yang mengerikan. Di persimpangan 3 jalan, Pak Ranu menghentikan gerobaknya, lalu menyalakan dupa. Asapnya putih pekat, dan entah dari mana datangnya, muncul seekor kambing hitam tanpa mata yang berjalan menghampiri. Tubuh kambing itu penuh luka dan darah menetes di tanah yang kering. Pak Ranu mencium kaki kambing itu, lalu mengambil segumpal daging mentah dari kantong gerobaknya dan memberikannya ke hewan itu. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Wisnu ketakutan tapi tak mundur. Ia kembali ke rumah, membuka catatan ayahnya dan menemukan bahwa kambing tanpa mata itu adalah simbol perantara antara pemilik pesugihan dengan jin kandang bubrah. Ritual yang dilakukan Pak Ranu adalah pemanggilan setan penjaga, dan daging yang diberikan bukan daging biasa, melainkan bagian dari tubuh manusia yang dijadikan tumbal. Wisnu mulai yakin bahwa sate Pak Ranu bukan hanya hasil pesugihan, tapi juga mengandung kutukan dan darah manusia. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Esok malam, Wisnu membawa kamera kecil dan menyusup ke kebun dekat rumah tua Pak Ranu, yang diakini sebagai tempat asal ritual tersebut. Rumah itu sudah lama kosong dan tak ada warga yang berani mendekat. Namun Wisnu melihat bahwa setiap malam, ada cahaya samar dan suara-suara aneh dari dalamnya. Saat ia mencoba masuk, tiba-tiba pintu terbuka sendiri dan aroma darah menyengat langsung menusuk hidungnya. Di dalam rumah, dinding-dinding penuh dengan sesajen, tulang belulang, dan lukisan wajah-wajah dengan mata dicungkil. Wisnu berdiri mematung di ambang pintu rumah tua itu. Langkahnya terasa berat seperti ada ribuan tangan yang menarik-narik tubuhnya dari tanah. Meski seluruh tubuhnya bergetar, rasa penasaran memaksanya melangkah masuk. Lantai rumah terbuat dari kayu rapuh yang mengerang setiap kali diinjak. Di tengah ruangan terdapat altar besar dari batu hitam yang dikelilingi lilin merah menyala. Di atas altar itu tergeletak sebuah kepala kambing yang matanya telah dicungkil, persis seperti kambing yang ia lihat malam sebelumnya. Di sampingnya ada sebuah buku besar yang terbuka, berisi tulisan aksara Jawa kuno yang sebagian besar diwarnai noda darah mengering.
Tiba-tiba terdengar suara gerobak berderit dari luar. Wisnu menunduk dan mengintip lewat celah papan. Ia melihat Pak Ranu datang, wajahnya terlihat berbeda. Kulitnya lebih pucat, matanya lebih dalam dan di belakangnya mengikuti bayangan tinggi besar seperti raksasa, tapi kabur dan tidak memiliki bentuk yang pasti. Pak Ranu berhenti di depan altar dan duduk bersila. Ia menyalakan dupa, lalu mulai berkomat kamit. Asap mengepul dan suhu ruangan mendadak turun drastis. Dari lantai kayu muncul retakan kecil yang mengeluarkan cairan hitam pekat. Cairan itu berbau busuk menyengat, seperti bangkai yang membusuk selama berminggu-minggu. Bayangan tinggi itu perlahan mendekat, lalu masuk ke tubuh Pak Ranu. Ia terhuyung sejenak sebelum tertawa pelan, dan membuka matanya yang kini bersinar merah. Dengan suara yang dalam dan tak seperti suara manusia, Pak Ranu berkata bahwa tumbal malam ini akan jauh lebih besar. Ia menyebut nama seorang perempuan dan 3 anak-anak. Wisnu tersentak. Nama perempuan itu adalah adik sepupunya, yang baru saja melahirkan dan tinggal bersama anak-anaknya di ujung desa. Tanpa pikir panjang, Wisnu berlari keluar, melompati pagar bambu dan langsung menuju rumah sepupunya. Di tengah jalan ia hampir tersambar sepeda motor yang lewat, namun ia tidak peduli. Sesampainya di rumah sepupunya, ia langsung menggedor pintu. Perempuan itu membukakan dengan wajah kaget. Wisnu tanpa banyak penjelasan langsung menariknya masuk dan menyuruhnya berkemas. Ia menjelaskan secara singkat, namun perempuan itu ketakutan dan menolak pergi. Anak-anaknya mulai menangis. Tiba-tiba lampu rumah padam. Angin kencang bertiup dari jendela yang mendadak terbuka sendiri. Dari kejauhan terdengar suara ringkikan kambing, diikuti aroma sate yang sangat kuat menusuk hidung. Wisnu segera mengambil minyak kelapa dari altar kecil di pojok rumah itu, dan menggambarkan simbol pelindung di lantai menggunakan kapur putih yang ia bawa dari rumah. Setelah itu ia menyuruh semua orang masuk ke dalam lingkaran. Suara dari luar makin keras. Seperti banyak orang berjalan mengelilingi rumah, tapi tidak terlihat siapapun jika mengintip keluar. Lalu suara tangisan bayi terdengar di luar jendela. Padahal tidak ada bayi lain di sekitar rumah itu. Perempuan itu menutup telinganya sambil menangis. Anak-anak meringkuk ketakutan. Wisnu membaca doa-doa dari catatan ayahnya. Suaranya bergetar, namun terus melantun. Tiba-tiba sesuatu menabrak pintu dengan keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pintu bergetar hebat. Lalu muncul bayangan kepala kambing dengan mata berlubang di balik kaca jendela. Wajah itu dia menatap ke dalam rumah tanpa berkedip. Perlahan, tangan-tangan hitam kurus keluar dari celah-celah lantai, meraih-raih ke arah lingkaran kapur. Suara tertawa Pak Ranu terdengar dari atas genteng. Ia berteriak bahwa sate malam ini belum sempurna tanpa daging manusia. Wisnu berteriak membaca mantra terakhir dari catatan ayahnya, lalu membakar kertas doa di tengah lingkaran. Asap tebal memenuhi ruangan dan jeritan panjang terdengar dari luar. Rumah berguncang hebat, lalu tiba-tiba semuanya hening. Tak ada suara, tak ada angin. Lampu menyala kembali. Ketika mereka keluar dari lingkaran, semua seperti biasa. Rumah itu tenang. Namun di depan rumah, gerobak sate Pak Ranu terbakar habis. Tak ada bekas jasad atau darah, hanya kayu gosong dan arang. Namun malam itu, di seluruh desa, semua anjing menggonggong tanpa henti hingga pagi menjelang. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah tua tempat ritual dilakukan telah ambruk menjadi puing. Dari bawah lantai rumah itu ditemukan banyak kerangka manusia, termasuk tulang-tulang kecil milik anak-anak. Wisnu melaporkan semuanya ke kepala desa. Namun anehnya, seminggu kemudian, kepala desa dan 2 orang perangkat desa hilang tanpa jejak. Warga mulai meninggalkan desa itu satu persatu. Wisnu pun akhirnya pergi membawa keluarganya menjauh, pindah ke kota dan hidup dalam diam. Namun bertahun-tahun kemudian, di kota tempat Wisnu menetap, pada suatu malam, terdengar suara tek-tek-tek dari ujung gang. Aroma sate yang sangat menggoda menguar dari kejauhan. Dan di balik kabut tipis malam itu, tampak gerobak tua dengan asap membumbung, didorong oleh seseorang dengan topi lebar dan tubuh kurus. Saat Wisnu membuka jendela, ia melihat mata merah itu menatapnya dari kejauhan sambil tersenyum. Pak Ranu telah kembali. Pesugihan kandang bubrah tak mengenal batas. Selama belum dibayar lunas, ia akan terus menagih. Bukan hanya daging,
Tapi jiwa demi jiwa, tidak peduli di mana kamu bersembunyi, selama kamu pernah menyaksikannya, kamu sudah jadi bagian dari ritualnya. Dan sate itu akan tetap ada. Di malam paling sunyi, di gang paling sepi. Bersiaplah jika kau mendengarnya. Tek tek tek.